Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pada kesempatan hari ini kita membahas tentang al-ahkamus syariah beserta dengan unsur-unsurnya. Oke, untuk al-ahkamus syariah yang perlu dibahas di dalamnya yang pertama adalah unsur hakim. Siapa hakim itu sendiri? Di sini disebutkan huwallah. Hakim sini adalah yang disebut adalah Allah. La khilafa baina ulama'il muslimina anna masdarul ahkami syariah. Tidak ada sebuah pertentangan di antara ulama-ulama muslim bahwa sumber hukum yang aslinya li jami'il mukallafina untuk seluruh umat tak lain adalah Allah itu sendiri. Sawan adhara hukmahu fi fi'lil mukallaf, baik hukumnya itu nampak ya mubasyaratan minan nusus, yaitu secara langsung melalui teks allati auha biha ila rasulihi, yang disampaikan kepada Rasul, atau mungkin hukumnya adalah merupakan amih tadal mustahibduna, yaitu sebuah petunjuk dari orang-orang yang sudah melakukan istihad atau mustahid ila hukmihi, ya, kepada hukumnya Allah sendiri, sehingga hukum tersebut itu menjadi sebuah hukum yang diproduksi dari beberapa mustahid, di mana hukum tersebut tidak terdapat dalam nas baik di Al-Quran atau As-Sunnah. Lah, itu mengenai hakim, ya, sudah jelas. Sekarang mengenai hukum syara. Hukum syar'i yaitu secara bahasa adalah al-man'u, yaitu mencegah. Secara istilah yaitu hitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin tolaban au tahyiron au wad'an. Jadi adalah yang dinamakan hukum syara di sini adalah kalamullah, di mana kalamullah tersebut ya berkaitan untuk mengatur perbuatan-perbuatan mukallaf. Ya, untuk mengatur perbuatan mukallaf. Tolaban baik yang bersifat tuntutan, au tahyiron atau bersifat pilihan, awatan atau bersifat ketetapan. Nah, ini yang dinamakan hukum, ya. Tolaban sendiri nanti dibagi menjadi dua, ya, tolabul fi'li sama tolabut tarki, ya, tuntutan untuk melakukan sama tuntutan untuk meninggalkan. Ya, tuntutan untuk melakukan sendiri nanti di sini dibagi menjadi dua lagi, yang secara ketat atau yang tidak. Makanya di sini menjadi hukum taklif, ya, yang tolaban sama tahyiron, yang wat'i nanti menjadi hukum wat'i itu sendiri. Oke, langsung ke hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah maqtadha talaba fi'lin minal mukallafi au kafahu an fi'lin au tahyirahu baina fi'lin wal kaf anhu. Ya. Hukum yang menetapkan, ya, tuntutan melakukan sebuah pekerjaan dari seorang mukallaf atau mencegah suatu perbuatan, ya, atau memberi pilihan antara melakukan dan meninggalkan. Nah, ini dinamakan hukum taklifi. Ya, makanya ada tuntutan untuk melakukan, tuntutan untuk meninggalkan, pilihan atau yaitu pilihan tadi. Ya, tuntutan sendiri itu juga dibagi menjadi dua, tolabu fi'lin jazimin, tuntutan untuk melakukan secara ketat yang nanti menjadi hukum wajib, sama tolabu fi'lin ghairi jazimin, tuntutan untuk melakukan tapi tidak ketat. Yang secara ketat ya bersifat paksaan, ya, itu dinamakan hukum wajib. Yang tuntutan tidak bersifat memaksa itu dinamakan hukum mandub atau sunnah. Contohnya di sini aufu bil uqud, ya, tepatilah janjimu, yaitu berarti wajib untuk menepati janji amanat. Yang bersifat sunnah seperti sholatus sunnatir rawatib, ya, seperti sholat sunnah rawatib. Wastihdamus siwaki, seperti menggunakan siwak, itu tuntutan melaksanakan tapi tidak bersifat ketat, maka menjadi hukum sunnah. Kemudian yang tolabu tarkin itu juga menjadi dua, tolabu tarkin jazimin, tuntutan meninggalkan secara ketat yang nanti menjadi hukum haram, sama tolabu tarkin ghairi jazimin, yang tidak ketat, yang ketat menjadi hukum haram, yang tidak ketat menjadi hukum makruh. Maka yang tadinya kan khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallaf. Jadi berarti kalamullah yang digunakan untuk mengatur perbuatan manusia yang bersifat tuntutan. Yang bersifat tuntutan ini menjadi 4 hukum. Ya, tolaban ini menjadi 4 hukum.
Jadi ada tolabu fi'lin sama tolabu tarkin. Tolabu fi'lin dibagi menjadi dua, jazimen sama ghairi jazimen. Yang tarkin menjadi jazimen sama ghairi jazimen. Jadi secara tidak langsung yang tolaban ini menjadi 4 hukum ya. Wajib, sunnah, haram, makruh. Ya. Masih ada satu lagi yaitu tahyiron bainal fi'li wal kafi anhu. Pilihan antara melakukan sama meninggalkan. Ya ini nanti menjadi hukum mubah. Contohnya apa? Seperti memilih makanan atau mungkin memprioritaskan beberapa transaksi atau muamalah. Itu mubah itu hukumnya. Ya. Nah, tadi yang sudah dapat 2 ya, tolaban menjadi 4 hukum, tahyiron menjadi 1 hukum. Yang wat'an, nah ini nanti menjadi hukum wat'i. Jadi antaranya nanti ada sabab, syarat, mane, soheh, fasad, rusuh, azimah, ada, i'adah, qadha. Oke, kita langsung ke hukum wajib ya, tadi udah. Ya ini indikator-indikatornya nanti langsung saya lompati saja, nanti kita bahas di lain waktu karena di sini indikatornya masih bersifat sementara ya. Yang tuntutan untuk melaksanakan tadi kan wajib ya, ma talaba syari'u fi'lahu talaban hatsman. Biasanya ditandai dengan lafal kutiba, furido, qadha kan gitu. Kutiba alaikumusiyam, talabul fi'li faridotun farido. Itu kan berarti tuntutan untuk melaksanakan secara ketat. Atau mungkin mandub itu artinya ya sunnah. Ma talaba syari'u sesuatu yang dituntut oleh syari' yaitu Allah fi'lahu untuk melaksanakan tolaban secara tuntutan ghairu hatsmin yang tidak ketat ya, seperti contoh sholat sunnah seperti tadi. Itu juga ditandai dengan beberapa tanda atau indikator, salah satunya menggunakan lafal yusannu ayo atau yudnabu, atau mungkin yang kedua dengan tidak adanya korinah haram ya, baik bersifat nas atau mungkin diambil dari mabadi' syariah atau kaidah secara kuliah, itu juga tidak ada, atau tidak adanya ukubah alal fi'li, tidak adanya sebuah sanksi ya jika orang tersebut melaksanakan. Ini dinamakan mandub. Nah nanti secara lebih lebih besarnya indikator-indikator tersebut nanti kita bahas di lain waktu saja. Untuk makro juga ada indikator-indikator ya. Ma tolaba syari'u minal mukarrafi antarki tolaban ghairu hatsmin. Ya, seperti akala saum, duna tobhi, makan bawang. Itu juga ada segot-segotnya yang bisa menunjukkan kalau hukum itu adalah makruh, seperti lafal kariha ya, bagodo, dan juga derivasinya, atau mungkin mengandung sebuah larangan, tapi larangan tidak bersifat ketat. Yang haram juga demikian, ada beberapa indikasi atau alamat yang menunjukkan seperti adanya jumlah khobariyah, hurrimat alaikumul maitah, ada lafal haram itu sendiri disebutkan, atau mungkin menggunakan segot nahi itu larangan, la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Lah karena ada lafal jangan di sini maka menjadi hukum haram. Adanya juga tuntutan ya, perintah, tapi perintahnya adalah perintah untuk menjauhi. Inamal khamr wal maisir fastanibuhu, maka jauhilah. Perintah di sini disuruh untuk menjauhi adalah perbuatan yang haram. Atau mungkin indikasinya di sini adalah tarti'u uqubah, adanya sebuah akibat alal fi'li jika orang tersebut melaksanakan. Ya, seperti orang yang zina muhson, orang yang mencuri, itu ada fajliduhum, akan dijilid. Ini ada beberapa siksaan jika orang tersebut melaksanakan, maka indikatornya berarti hukum tersebut adalah haram untuk mencuri, haram untuk zina, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke klasifikasi ya. Klasifikasi hukum wajib, di sini ada beberapa pandangan atau mungkin kacamata. Yang pertama, min haitsu waqti adaihi, berdasarkan waktunya, hukum wajib itu sendiri dibagi menjadi 2 ya. Berdasarkan waktunya, hukum wajib dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mu'aqqad. Ma talaba syari'u fi'lahu hatsman fi waqtin muayyanin. Sesuatu yang dituntut oleh syari', yaitu Allah, fi'lahu, untuk melakukan, hatsman secara ketat, fi waqtin muayyanin, pada waktu yang sudah ditentukan. Itu yang dinamakan mu'aqqad. Ya.
Muakkad iku ya wis ditentokno, kaya salat iku wis ditentokno wayah-wayahe, poso wis ditentokno wektu Ramadan ya. Terus untuk zakat sudah ditentukan waktunya, haji sudah ditentukan, itu dinamakan muakkad. Lah muakkad sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang bersifat mudayyak, ada yang bersifat muwassa'. Mudayyak itu makhud tidak wakta adaihi, segala sesuatu yang sudah ditetapkan atau dibatasi waktunya. Ya, sehingga tidak, karena dibatasi tidak bisa dilakukan amalan-amalan lain. Itu yang dinamakan mudayyak. Ya muakkad tapi mudayyak. Contohnya apa? Shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Kenapa kok bisa dikatakan mudayyak, Pak? Ditentukan waktunya dan tidak bisa dilakukan amal ibadah lain. Karena puasa Ramadan itu jenengan tidak bisa melakukan puasa-puasa lain di bulan suci Ramadan. Seperti puasa Senin Kemis, Daud gak bisa. Aku mau niat puasa Senin Kemis di bulan Ramadan gak akan jadi. Ya, ini dinamakan mudayyak. Beda sama yang namanya sholat wajib, itu bukan mudayyak itu. Misalnya duhur, itu jenengan sholat. Nah sholat ini kira-kira sholat apa kan tergantung niatnya jenengan. Nak fardhon lillahi ta'ala nanti menjadi sholat ya wajib. Tapi kalau sunatan lillahi ta'ala berarti menjadi sholat sunnah. Lah ini bukan mudayyak. Karena ini sholat tersebut statusnya tergantung dari niat. Tapi kalau yang puasa Ramadan, jenengan mau melakukan ibadah lain puasa, misalnya melakukan puasa selain Ramadan, itu nggak bisa. Nah, kalau puasa kan bisa. Ma khuddida waqta adaihi bisa bihaisu yas'u. Jadi mari masih bisa digunakan untuk ibadah yang lain. Misalnya tadi sholat duhur, itu tergantung jenisnya. Itu berarti yang dinamakan muakkad ya. Kemudian yang mutlak. Mutlak itu adalah yang tidak dibatasi waktu. Ya, sesuatu yang dituntut syariat untuk dilakukan oleh mukallaf tanpa ditentukan waktunya. Ya, seperti birrul walidain itu kan enggak ditentukan waktunya. Dengan melakukan kafarat untuk melaksanakan tadi ya, misalnya melanggar sumpah atau mungkin kafarat tadi orang tadi tidak bisa puasa, maka dia harus membayar puasanya. Itu waktunya terserah. Ya, terserah itu. Mau sedekah itu juga ya tidak ada ketentuannya. Ya, ini dinamakan mutlak. Mutlak itu tidak ditentukan waktunya. Kemudian dari segi apa ini? Mathalib biadaihi, dari segi penetapan kadar. Ya. Ya, dari segi penetapan bukan ya, mathalib itu dari segi orang yang dibebani kewajiban. Nah, orang yang dibebani kewajiban ada yang disebut aini sama kifai. Ya, kalau aini itu apa? Ma talaba syar'u fi'lahu min fardin min afrodil mukallafin. Sesuatu yang dituntut oleh syari' fi'lahu untuk dilakukan ya, untuk dilakukan oleh siapa? Setiap manusia. Itu yang dinamakan aini. Ya. Makanya kalau orang tersebut sudah mukallaf, balik berakal, ya itu harus melakukan. Ya contohnya apa? Ya puasa, ya sholat 5 waktu. Itu yang dinamakan wajib aini. Ya, tidak bisa menjadi hanya beberapa saja. Beda sama yang kifai. Ya ini min majmu'il mukallafin, hanya sebagian atau kelompok manusia. Itu bisa. Itu kifai. Contohnya ya sholat jenazah. Itu wajibnya wajib kifai ya. Kalau ada beberapa yang sudah melaksanakan sholat jenazah itu udah gugur. Menjawab salam pada sebuah perkumpulan. Itu wajibnya wajib kifai. Atau belajar bahasa Arab, belajar ilmu kedokteran, wajib itu wajibnya wajib kifai. Terus dari segi kadar ya. Dari segi kadar dan batasan disebut ada yang muhaddad sama ghairu muhaddad. Yang disebut muhaddad itu ma'ayyana syari'u lahu miqdaran makluman, yang mempunyai kadar yang sudah dimaklumi. Jadi sudah dijelaskan ini kadar-kadarnya itu. Itu muhaddad. Contohnya sholat. Sholat itu sudah diketahui kadarnya. Ya, sholat duhur kadarnya 4 rakaat, sholat subuh kadarnya 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Ya, itu yang dinamakan muhaddad.
Ada yang di zakat itu juga ada kadar-kadarnya kan. Kalau sudah jumlah zakatnya tadi untanya berapa, nanti bayarnya unta berapa. Kalau 80 unta nanti berapa, itu udah ada kadar-kadarnya sendiri. Itu dinamakan wajib muhaddad ya. Ada yang wajib ghairu muhaddad yang tidak ditentukan kadarnya. Contohnya apa? Ya memberikan nafkah, menginfakkan jalan di jalan Allah, harta di jalan Allah, ini wajib, tapi wajibnya tidak ditentukan kadarnya. Saling tolong menolong dalam kebaikan, menyantuni anak yatim, ini wajib tapi tidak ghairu muhaddad. Terus yang terakhir wajib dari min haitsu ta'yin, dari segi kandungan tuntutannya atau perintah. Itu ada yang disebut muayyan sama mukhayyar. Muayyan yaitu ma talaba syar'u bi ainihi, kewajiban yang sudah tertentu tanpa ada hak pilih atau tawar-tawar, itu muayyan. Misalnya seperti sholat, puasa, itu muayyan, sudah ditentukan di situ. Ada yang bersifat mukhayyar. Mukhayyar itu bisa memilih. Ya, hak pilih itu ada, sesuatu yang dituntut oleh syara secara tersamarkan di antara beberapa pilihan yang telah ditentukan. Contohnya apa? Seperti salah satu bentuk kafarat dari melanggar sumpah. Ya, kafarat bagi orang muslim yang menjima saat berpuasa, itu boleh memilih antara dia puasa 2 bulan atau memberi makan 10 orang, pakaian, itu boleh memilih ini. Nah, ini kewajiban, ini kafaratnya adalah kewajiban secara mukhayyar. Oke, itu bagian-bagian dari wajib. Yang sunnah ini juga belum saya tulis, tapi saya sebutkan aja. Sunnah juga klasifikasinya ada 3 ya. Ada yang bersifat muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang zawaid. Yang muakkad itu sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang sekali ditinggalkan. Contohnya seperti qobliyah subuh ya. Terus ada yang menggunakan siwak, itu yang dinamakan muakkad. Ada yang disebut ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu ya sunnah biasa, sunnah dari kebiasaan Nabi yang kadangkala ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi tidak terus, seperti sholat duha, Senin Kemis, itu sunnahnya ghairu muakkad. Ada yang bersifat zawaid. Zawaid itu ya yang bersifat tambahan. Ya, seperti sopan santun dalam makan, adabnya bagaimana, pola minum, makan, berpakaian seperti apa, berobatnya Rasulullah itu bagaimana. Lah ini dibenarkan sunnah zawaid. Oke, yang di sini itu langsung haram ya. Bagian-bagian haram itu ada 2, ada yang asolah atau disebut lidatihi sama lighairihi atau liaridihi. Yang dinamakan asolah di sini atau lidatihi adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemadharatan bagi manusia. Itu hasilnya. Seperti zina, seperti mencuri, minum khamr, makan darah, bangkai, itu haramnya memang sudah disebutkan oleh syari', yaitu Allah itu sendiri. Ada yang haramnya itu karena arid. Ya, jadi awal mulanya dia bukan hukumnya adalah haram, tapi karena ada sesuatu yang melatar belakangi sehingga hukum tersebut menjadi haram. Ya, contohnya di sini apa? Sholat ya dengan menggunakan pakaian yang gosok. Sholat itu wajib, tapi kalau sholat dari hal yang gosok atau mencuri, ya sholatnya menjadi tidak baik, ya haram itu yang dilakukan. Atau mungkin yang sunnah itu apa sunnah? Ya, sunnah itu seperti mengadakan perjanjian dan lain sebagainya. Tapi kalau di situ diadakan yang namanya dangdutan, itu menjadi haram. Ya, ibahah juga demikian. Segala sesuatu itu bisa berubah-ubah ya di sini ya. Jadi haramnya itu bukan haram yang asli, tapi karena baru datang. Ibahah itu contohnya ya jual beli. Jual beli itu mubah.
Tapi karena jual belinya ada unsur gurur ya, gorornya, penipuan, atau mungkin datnya yang dijual belikan adalah dat yang dilarang seperti sabu-sabu, narkoba ya. Jual beli yang tadinya itu mubah itu menjadi haram. Jadi haramnya karena haram sesuatu yang ada di luar. Itu. Kemudian apalagi ini? Ya, ini ada juga perbedaan mengenai hukum taklif. Ya, kalau menurut jumhur itu ada 5, tapi kalau menurut Indah Hanafiyah itu ada 7. Jadi bagiannya lagi ada pembagian lagi yaitu wajib itu sendiri bagiannya ada yang mengistilahkan itu fardu menurut ulama Hanafiyah. Jadi kalau fardu itu sendiri diambil dari dalil qot'i itu Anda Hanafiyah. Ya, itu dinamakan fardu. Jadi yang dinamakan fardu ya seperti apa? Ya sholat, puasa itu fardu karena diambil dari dalil qot'i. Karena dari Al-Qur'an. Kalau wajib itu istilahnya itu diambil dari dalil donni. Dalil donni itu yang bukan dari hadis mutawatir, tapi hadisnya masuk hadis ahad ya. Contohnya apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidakkah sempurna sholatnya seorang yang tidak membaca Fatihah Al-Qur'an. Jadi membaca Fatihah itu hukumnya bukan fardu, tapi wajib. Karena apa? Ini diambil hadisnya adalah hadis bukan mutawatir gitu. Alasannya cuma di situ. Haram juga dibagi menjadi 2 ya. Ada yang di sana dinamakan haram, ada yang dinamakan makruh tahrim. Ada yang dinamakan haram, ada yang dinamakan makruh tahrim. Kalau haram itu berarti diambil dari dalil qot'i. Seperti tadi la taqrabuz zina itu haram istilahnya. Ya, tapi kalau makruh tahrim itu diambil dari dalil donni. Ya, dalil donni. Seperti apa contohnya kalau makruh tahrim itu ya tadi memakai yang namanya perhiasan. Laki-laki itu memakai emas-emasan. Itu dalilnya dari dalil meskipun disebutkan naha Rasulullah, tapi pelarangan ini ternyata diambil dari dalil yang bersifat donni, maka di sini nanti menjadi makruh tahrim. Jadi memakai yang namanya emas ya, itu adalah makruh tahrim. Nah, kalau makruh tahrim tanjih itu dari dalil donni. Jadi istilah makruh sendiri nanti menjadi makruh tanjih. Ya, makruh tahrimnya itu adalah protolan dari haram itu sendiri. Jadi secara global kalau Indah Hanafi ada yang istilahnya fardu diambil dari dalil qot'i yaitu Al-Qur'an atau hadis yang mutawatir. Wajib itu diambil dari dalil qot'i bukan donni, berarti dari hadis ahad. Mandub itu enggak ada pembagian, haram ada pembagian. Yang haram atau istilahnya itu digunakan diambil dari dalil qot'i, yang makruh tahrim dari dalil donni seperti tadi memakai perhiasan sutra bagi laki-laki. Terus makruh asli atau makruh tanjih itu ya seperti makan bawang ya. Terus yang itu enggak ada pembagiannya karena ini adalah bagian istilah saja dari Indah Hanafiyah. Terus yang terakhir adalah mubah itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini dan kita lanjut nanti penjelasan tentang indikator-indikator atau simbol-simbol hukum itu sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.